Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kajian yang kemarin dari kitab Arba'in Nawawi ya. Hadis yang keempat ya. Kita membahas tentang hadis yang keempat dari kitab Arba'in Nawawi. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadrat Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sallam. Syamul Qadri Jalil wa khususan Imam Nawawi wa khususan Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbil muslimin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadisu rabbi ya, utawi hadis kang nomor 4. An Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu qala hadasana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa as-sadiqul masduq inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfah summa yakunu alaqatan misla dhalik thumma yakunu mudghatan misla dalik thumma yursalu ilaihil malaku fayanfuhu fihi ruhu wa yu'maru bi arba'i kalimah. Hadis yang keempat ini ya diriwayatkan oleh Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu ya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngendika, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadasana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa as-sadiqul masduq ya. Dan beliau adalah orang yang jujur serta dipercaya. Beliau adalah orang yang jujur serta dipercaya. Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi ya. Di sini inna ahadakum yujma'u khalquhu ya. Sesungguhnya setiap diri kalian ya dikumpulkan oleh penciptanya ya. Sesungguhnya diri kalian dikumpulkan oleh penciptanya fi batni ummihi, di dalam perut ibunya, di dalam perut ibunya. Jadi sesungguhnya setiap kalian dikumpulkan oleh penciptanya yaitu Allah Subhanahu wa taala fi batni ummihi, di dalam perut ibunya, di dalam kandungan ibunya, fi batni ummihi, di dalam perut ibunya. Arba'ina yauman nutfah, 40 hari ya, selama 40 hari nutfatan itu berbentuk nutfah. Nutfah kue berarti apa ya? Air mani yang kental ya. Jadi selama 40 hari kita itu di dalam perut ibunya itu berbentuk air mani yang kental utawa nutfah. Ya, jadi kita semua itu berasal dari air mani yang kental ya. Makanya aja royal ya. Kita semua itu awalnya berbentuk air mani yang kental ya. Sumayakunu alaqatan misla dalik. Kemudian selama 40 juga ya kemudian berbentuk alaqah ya. Sumayakunu alaqatan misla dalik, kemudian berbentuk ya alaqah selama 40 hari juga ya di sini. Sumayakunu alaqatan misla dalik, selama 40 hari juga kemudian berbentuk menjadi alaqah. Alaqah itu apa? Alaqah itu berarti segumpal darah ya. Alaqah berarti segumpal darah ya. Tadi pertama berasal dari air mani yang kental selama 40 hari ya di dalam perut ibunya. Kemudian selama 40 hari lagi ya di dalam perut ibunya itu berbentuk alaqah, darah yang kental ya, utawa segumpal darah, itu maknanya berarti segumpal darah.
Sumayakunu alaqatan misla dalik ya. Alaqah berarti segumpal darah. Kemudian sumayakunu mudhotan misla dalik ya. Kemudian selama 40 hari juga ya berbentuk mudhoh ya. Berbentuk mudhoh atau menjadi mudhoh selama 40 hari juga. Mudhoh itu apa mudhoh? Mudhoh berarti segumpal daging ya. Pertama selama 40 hari berbentuk air mani yang kental itu awalnya. Kemudian selama 40 hari lagi ya juga menjadi segumpal darah ya utawa alaqah ya. Kemudian setelah alaqah kemudian menjadi mudhoh. Mudhoh itu berarti segumpal daging ya, segumpal daging. Itu selama 40 hari juga. Summa yursalu ilaihil malaku fayangfuhu fihi ruhu wa yu'maru bi arba'i kalimatin ya. Setelah berbentuk mudhoh utawa segumpal daging. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat untuk meniupkan ruh ke jabang bayi tersebut, meniupkan ruh ke janin tersebut ya. Karena sudah berbentuk segumpal daging ya, jadi malaikat itu disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meniupkan ruh ke dalam jabang bayi tersebut, ke dalam badan tersebut atau ke dalam janin tersebut ya. Ya, di sini setelah malaikat meniupkan ruh ke dalam janin tersebut atau ke dalam badan tersebut ya, yang segumpal daging tersebut ya. Ketika malaikat sudah meniupkan ruh ya, di sini ada 4 perkara yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk jabang bayi tersebut. Ya. Ada 4 perkara yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk jabang bayi tersebut. Ya. Jadi 4 perkara tersebut sudah ditetapkan selama masih di dalam kandungan ya. Yang pertama apa? rizkine ya. Jadi wa yu'maru bi arba'i kalimatin bi katsbi rizkihi. Sing pertama rizkine. Jadi rizkine ki wis ditetapna kan Gusti Allah. Ke besok pan gadi wong sugih utawa wong melarat ya. Pan rezekine akeh apa cuwil sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala semenjak di rahim atau di perut ya. Terus wa ajalihi, kemudian ajale ya. Ke pan matine dina apa, pan matine esuk apa matine ben ya ta. Jadi sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah ditetapkan oleh Allah ya. Kemudian wa amalihi, kemudian amale wa syaqiyun au sa'idun ya. Kemudian ngene celakane utawa kebahagiaane ya. Jadi ngono ki engko ibarat kata dari celakane utawa dari kebahagiaane ngono wis dicatet kabeh dening Gusti Allah ya. Wis dicatet dening Gusti Allah, wis ditakdiraken dening Gusti Allah ya. Jadi selama ibarat kata di dalam kandungan tersebut Allah sudah menetapkan 4 perkara ya. Yang pertama rizkine, ajale, amale, dan wasyakiyin au sa'idin ya. Berarti celakane utawa kebahagiaane. Jadi wis dicatet dening Gusti Allah ya. Jadi dhewek pan seneng utawa sengsara utawa rezekine akeh, rezekine cuwil utawa pamatine kapan, pamatine esuk atau men itu sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa wallahi alladzi la ilaha ghairuh. Dan ngene, maka demi Allah yang tiada ilah selainnya. Maka tiada Allah tiada Allah selain, tiada Allah yang ilah selainnya di sini ya. Tadi mana ya? Fa wallahi alladzi la ilaha ghairuh ya. Maka demi Allah yang tiada ilah selainnya. Kemudian inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlil jannati hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa tira'un fayasbiqu alaihil kitabu ya. Fayamalu bi amali ahlin nar
fayadkhuluha wa inna. Nah, di sini wayadkhuluha ya. Jadi ulangi ya. Inna ahadukum la ya'malu bi amali ahlil jannah hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa dira'un fayasbiqu alaihil kitabu fayamalu bi amali ahlin nar fayadkhuluha. Ya. Sini apa maksudnya ya? Jika seseorang di antara kalian mengerjakan amalan ahli surga ya, jika kita di antara kita melakukan amalan yang ahli surga ya, amalan yang ahli surga, sehingga tidak ada jarak antara surga dengan kita. Jika kita mengamalkan amalan yang ahli surga ya, sehingga tidak ada jarak antara surga dengan kita ya. Tidak ada jarak di antara surga dengan kita. Kemudian ia didahului oleh ketetapan Allah Subhanahu wa taala, lalu ia melakukan perbuatan ahli neraka. Maka ia pun akan masuk neraka di sini. Ya. Jadi artinya apa maksudnya? Ketika kita melakukan amalan yang ahli surga ya, mengerjakan amalan-amalan yang ahli surga sehingga tidak ada jarak antara surga dengan kita ya yang melakukannya, kemudian ia didahului oleh ketetapan Allah Subhanahu wa taala, lalu ia melakukan perbuatan ahli neraka, maka ia pun masuk neraka. Nanti di belakang ada penjelasannya. Utawa swalike wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli nar hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa dira'un fayasbiqu alaihil kitabu fayamalu bi amali ahlil jannah fayadkhuluha, rawahu Bukhari wa Muslim. Utawa swalike, orang melakukan amalan ahli neraka, melakukan ahli maksiat ya, tapi sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya untuk masuk surga, lalu ia pun melakukan perbuatan atau amal yang masuk surga sehingga dia pun masuk surga ya. Jadi semua itu ya tidak tergantung apa yang kita perbuat ya. Bukan berarti ya ketika kita melakukan amal perbuatan, ketika kita melakukan amalan-amalan soleh ya, kemudian Allah menyia-nyiakan amalan kita, Allah menyia-nyiakan ibadah kita, bukan ya, bukan berarti ya wah percuma aku ibadah, percuma kayak aku sholat ya, tapi sudah ditetapkan aku manjing neraka berarti aku sia-sia ibadahnya, bukan ya, bukan seperti itu ya, ya. Penilaiannya itu bukan seperti itu. Nah di sini kan yang dijelaskan sini. Inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli jannah hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa dira'un fayasbiqu alaihil kitabu fayamalu bi amali ahli nar fayadkhuluha ya. Di sini bukan berarti percuma dong. Berarti ibadah kita ya, amal baik kita, Allah telah menyia-nyiakan amal ibadah kita. Allah tidak memandang amal ibadah kita. Buat apa kita ibadah? Karena kita sudah ditetapkan untuk masuk neraka. Bukan semacam itu ya. Maksud hadis tersebut ya, maksud dari hadis tersebut gini ya, berarti bukan berarti ketika kita sudah berusaha melakukan kebaikan atau amalan-amalan ibadah yang lain kemudian Allah menyia-nyiakan itu bukan, atau Allah menyia-nyiakan amal kita, tidak menilai amal kita, bukan seperti itu. Amalan ahli surga yang dia amalkan ya, tadi amalan yang ahli surga yang kita amalkan ya, itu menurut pandangan manusia, padahal amalan surga sebenarnya itu menurut Allah ke dewek durung dilakoni eta. Oke, wong ahli ibadah ke manjing surga ke itu menurut manusia tok. Padahal menurut Allah itulah lain ya. Artinya contoh misalkan asalnya ibadahnya kentang luar biasa ya,
salate kenteng, ngajine kenteng, puasane kenteng, bahkan sedekah kenteng, tapi ketika mendekati dengan ajal ya kemudian meninggalkan ibadah, meninggalkan sedekah, meninggalkan puasane. Nah, itu maksudnya ya. Ketika mendekati dengan ajal maka mereka itu jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Kayak contoh misalkan kayak orang tua misalkan menyuruh anaknya ke sana sholat, kamu sholat ya. Bapak mah nggak usah sholat karena dari kecil bapak udah sholat. Nah, dari kecil bapak udah puasa, dari kecil bapak udah bersedekah, jadi sekarang udah tua jadi nggak perlu ibadah lagi. Itu yang salah, itu yang salah. Itu maksudnya itu awalnya ibadah ya, kemudian ketika menjelang ajal, ketika umur wis tua beli semakin nambah ibadah, malah ibadah ditinggal. Itu maksudnya ya, bukan berarti sia-sia dong kita ibadah, sia-sia dong kita sholat, kita puasa, tapi sudah ditetapkan oleh Allah kita masuk neraka, berarti percuma ibadah kita. Itu bukan arti dari hadis tersebut, bukan seperti itu. Artinya kita dari kecil ibadah, dari muda ibadah, ketika tua kita mengendor, kita meninggalkan ibadah kita, puasa kita, sedekah kita, kemudian kita semakin tua malah menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, otomatis kita ketika mendekati ajal otomatis ibadah kita itu enggak ada. Nah, karena semakin tua beli tambah ibadah malah tambah ngadoh saka ibadah. Nah, sini tapi nek wong lagi cilike dosa tok, maksiat tok, mabuk, ora salat, ora ngaji, tapi giliran menjelang umur tua, menjelang ajal kok dia tobat, kemudian salat, puasa ya, bahkan bersedekah ya, insyaallah pahala utawa amalan yang mereka kerjakan walaupun pas ketika umur tua insyaallah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kesalahan yang terbesar itu dari kecil ibadah, bahkan muda ya, remaja ibadahnya luar biasa, tapi ketika umur tua menjelang ajal mereka tidak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Itulah yang salah. Justru semakin tua semakin nambah ibadah ya. Nah, terkadang ada dari kecil enggak sholat ya, sukanya maksiat ya, gitu, mabuk, tapi ketika umur tua ya, ketika mendekati ajal mereka bertobat, ibadahnya luar biasa. Nah, itu yang salut ya. Ketika mendekati ajal mereka sempat untuk bertobat. Nah, yang sangat ruginya lagi belum sempat bertobat sudah dijemput oleh ajalnya. Naudzubillah. Nah, rawahu Bukhari wa Muslim ya. Jadi kesimpulan dari hadis tersebut ya, kita jangan salah mengartikan ya, karena di sini Allah kan sudah menetapkan 4 perkara selama kita masih dalam perut ibu, fi batni umihi ya, kayak rizkine, ajale, amale, wasyakiyun aw sa'idun, celakanya utawa bahagianya sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala semasa kita di dalam perut ibu ya. Karena semua itu sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hadis yang keempat ini ya, kita semakin memantapkan iman kita, semakin bertambah ibadah kita, perbaiki beribadah kita ya, sholat kita, puasa kita ya, perbuatan kita sehari-hari ya. Untuk apa? Untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala ya, bukan untuk mencari sanjungan manusia, tapi mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Lah kayak gini mau disebutakan ya, prengasane dia itu masuk surga karena mengamalkan amalan ahli surga, melaksanakan ibadah utawa amalan-amalan yang ahli surga. Itu mungguhe manungsa, tapi mungguhe Gusti Allah
mereka belum melaksanakan amalan-amalan ahli surga. Mereka belum melaksanakan perbuatan-perbuatan yang ahli surga. Mungguwe manungsa mereka melakukan amalan ibadah-ibadah ya amalan-amalan surga. Tapi mungguwe Gusti Allah mereka belum melakukan amalan-amalan yang termasuk ahli surga. Ya, jadi yang mungguwe Gusti Allah kuwi dewek durung dilakoni. Karena apa? Ibadah dewek bukan karena Allah Ta'ala, tapi karena manungsa, karena dunia. Makanya gitu kan ya. Ketika kita ya contoh ana wong ya kok ora sholat ya, ora pernah puasa, yang penting kita nasihati, jangan dicela ya. Jangan dicela, jangan diejek ya. Siapa tahu kita yang ahli ibadah masuk neraka duluan ya, tapi mereka yang kedubel ya yang masuk surga ya. Surga neraka kan kersane Gusti Allah ya. Yang penting kewajiban kita sebagai umat Islam harus kita jalani, kayak sholat ya, puasa, zakat, itu wajib kita jalani. Walaupun surga neraka kersane Gusti Allah, tapi kita tetap berkewajiban melakukan apa yang sudah diwajibkan oleh Allah untuk kita semua. Mudah-mudahan kajian yang singkat ini ya bisa membawa manfaat untuk kita semua, khususnya untuk saya pribadi. Mohon maaf kalau kajian ini nggak bisa lama-lama ya, karena ada keperluan ya, jadi singkat ya. Yang penting tetap istiqomah ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Kita tambahkan ibadah kita, yakinkan, mantapkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rawahul Bukhari wa Muslim, wallahu alam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa li muslimin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.